Kalau baru pertama kali sampai ke Jepang pakai dana talangan, terus gagal nih ujian di tahun pertama, itu bayar hutangnya gimana nih? Apalagi teman-teman yang pakai dana talangan. Oke ya, teman-teman, dana talangan tuh teman-teman bisa hitung sendiri berapa teman-teman ngutangnya. Ini akan gue jawab dari pengalaman gue pribadi. Gue kan lewatnya dari PT JIK. Gue waktu itu ngutangnya sekitar 25 juta dan bisa gue lunasin, gue bayarnya 2 juta tiap bulan. Ini ketentuan dari PT JIK ya. Kalau ketentuannya sekarang berubah, gue nggak tahu. Ini dari pengalaman gue pribadi. Hal pertama kali yang gue lakuin ketika sampai di Jepang nih, waktu itu umur gue di 20 tahunan, itu tuh gajian pertama ya, gue save untuk diri gue sendiri. Terus ya, gue tuh nabung untuk bayar dana talangan. Jadi sebelum itu harusnya gue lunasin nih kan 2 juta per bulan, itu gue 4 bulan kerja udah lunas bos. Lah bang, emang nggak main, emang nggak beli ini, nggak beli itu, bla 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 gitu ya. Gue tuh bukan orang yang kayak banyak gaya gitu. Menurut gue, hutang itu wajib dibayar. Jadi, ketika pertama kali gue sampai ke Jepang, gue fokus bayar hutang dulu. Walaupun ya, dari JIK-nya itu ngasih ketentuan, oh tiap bulan 2 juta ya minasang. Waktu itu gue sebulan bisa nabung bersih 8 juta deh ya. 8 juta dikali 10, 80, dikali setahun, sekitar 96 juta. Terus gue ngutangnya 25 juta. Udah balik modal teman-teman. Itu kalau teman-teman nggak balik, fix itu lu banyak gaya udah. Gue pernah ketemu orang gitu baru sampai ke Jepang udah ngutang iPhone ya, beli ini ngutang itu ngutang, pengen kelihatan kaya. Itu ada justru yang kayak gitu tuh hidupnya nggak tenang di Jepang. Kalau lu kenal gue yang dulu di tahun pertama tuh gue bener-bener kayak hemat banget. Teman-teman gue ngajak ke tempat Jai, ke tempat A yuk, enggak. Jai ke tempat B yuk, enggak. Jai kesini yuk, enggak gitu. Karena gue tahu kapasitas gue sendiri teman-teman. Kalau misalnya lu ngelihat gue yang sekarang gitu, oh gue kemarin habis diving, oh gue beli iPhone 16 Pro Max, enggak ya, yang Pro gitu kan, yang 512 GB ini. Terus gue beli Samsung S24, ini hasil gue dari ngonten. Oh bang, enak bang, lu punya skill public speaking gini, bla bla bla. Percaya nggak percaya ya, gue pertama kali ke Jepang, itu tuh HP gue Xiaomi. Terus, gue ada nih uang sisa nih 500.000, itu gue pakai buat beli kelas online. Gue belajar teman-teman, ilmunya gue stack. Sampai ada kurang lebih setahun, 2 tahun. Akhirnya, dari ilmu itu tuh, gua dapat kerjaan sampingan. Gitu. Jangan dibuat beli barang. Jangan dibuat beli hal-hal yang konsumtif. Kalau gua beli iPhone, ini bukan konsumtif bro. Ini produktif bro. Balik modal nih iPhone gua. Kayak contoh nih, ini gua beli Samsung ini. Lu pikir gua gaya beli ini? Enggak. Ini gua produktif. Dengan gua pegang gini, gua balik modal loh. Kesimpulannya teman-teman, dalam setahun tuh gue udah bisa bayar hutang gue di JIK. Terus kalau misalnya amit-amit nih gue dikeluarin gitu, atau teman-teman dikeluarin ya kan kita nggak pernah ada yang tahu ya, kayak misal apakah besok masih bisa kerja atau gimana, gue masih punya soft skill lainnya. Terus gue juga udah persiapin hal-hal lainnya kayak gitu teman-teman ya, jadi nggak perlu takut. Oke?